itu. Jadi itu apa namanya keinginan kita teman-teman ya, biasanya kan dari apa namanya itu kamu dari jauh kita kan, kalau saya sih oh ini loh Jember ini punya pahlawan masih tapi tempat-tempatnya itu masih ada, termasuk ini cucunya begitu kan, langsung tak komunikasikan dengan cucu. Jadi kita tinggal bagaimana mengisi kemerdekaan berikut ini sampai kita berdaulat. Kita harus punya semangat, jalan benang untuk memegang semangat itu dan kita wujudkan. Harapan seperti prediksi beliau. Bagaimana udah nyambung nih otak? Oh iya. Baik, karena kita juga podcast pada malam ini langsung narasumbernya juga dari cucunya Kiai Haji Ahmad Siddiq ya. Mungkin untuk yang pertama saya tanyakan ini Gus, adakah nilai-nilai yang ditanamkan oleh beliau kepada keluarga Gus dan lingkungan sekitar di sini? Iya. Jadi saya mengenal sosok kakek saya itu lebih kepada beliau itu sosok spiritual, sosok tasawuf. Beliau itu benar-benar konsentrasi dalam hidupnya menjaga hati beliau agar sampai tidak sulatap dengan Gusti Allah. Itu apa ya bahasanya, menjaga supaya benar-benar jalannya batin beliau itu tidak keliru di mata Allah. Itu yang kami kenal, dan beliau itu sangat concern di sini. Justru itu kami rasakan ketika beliau itu menjelang wafat ya, sekitar 11 tahun menjelang wafat, beliau itu konsen ke sana, ke bab, kalau ilmu itu bab tasawuf, bab hati. Jadi saya melihat beliau itu benar-benar hati-hati dalam hidupnya, karena beliau menghayati setiap langkahnya beliau itu sepertinya tidak nyampe. Besok aku mati, besok aku akan meninggal. Bayangkan ketika Anda tervonis hukuman mati, itu saja pasti kan ada kebutuhan benar-benar taubat, ini besok Anda harus dihukum mati. Rasanya seperti itu, sehingga sudah tidak ada dunia dan segala variasinya di hadapan beliau. Beliau fokus benar-benar persiapkan masa depan keabadiannya setelah kembali itu 11 tahun yang kami tahu itu. Sehingga itu yang banyak melekat di kami, anak cucu, daripada kiprah beliau yang lain. Tapi lebih kami itu memandang beliau adalah sosok spiritual, itu yang diucapkan, yang kita kenal, dan beliau konsekuen menjaga itu sampai akhir hayat, sampai beliau meninggal. Dan pada saat beliau dimakamkan, ada salah satu ulama yang kami yakini beliau seorang kasih Allah, Kiai Hamid Jazuli Kusmi, yang menyatakan pangkat beliau ketika itu al-alim, itu adalah pangkat yang tinggi lah derajatnya di sisi Allah. Dan kami merasa ya Allah, indah proses pencapaian akhir hidup beliau itu yang tidak semua orang bisa gitu. Apalagi kami jauh lebih katakan bisa mendekati beliau jauh, tapi ini menjadikan kami semangat untuk meniru beliau, akan beliau, apapun yang beliau pentingkan dalam hidup ini untuk kebaikan umat manusia. Itu yang kami dapat, karena beliau berpikir bahwa banyak orang tidak sendiri. Insya Allah teman-teman jadi merinding saya. Karena Gus Yadin sambil terharu ya. Dan itu sudah tadi. Baik untuk Bapak nama pas mungkin terkait jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Siddiq yang jenengan ketahui bagaimana? Ya sebenarnya kalau saya kenal beliau Kiai Haji Ahmad Siddiq itu udah lama. Ya pertama beliau sebagai pejuang kemerdekaan juga, salah satunya adalah beliau memperjuangkan Pancasila. Iya, Pancasila itu yang paling tadi satu lagi yang sebenarnya tadi yang Gus Jadin sampaikan soal kondisi bangsa kita, terus tadi Gus Jadin juga menyampaikan terus kita harus mulai dari mana.
yang dari Gus Jadi sampaikan. Nah, kalau saya terinspirasi dengan Kiai Ahmad Siddiq, sesuai namanya. Ya, sidik. Jadi semuanya harus dibangun dari kejujuran. Sidik itu dibangun dari kejujuran. Jadi bangsa ini harus dididik, dimulai dengan kejujuran. Jadi harus apa ya? Anak-anak kita, kemudian masyarakat kita itu menjadi masyarakat dan anak-anak yang jujur. Dan tumbuh di lingkungan yang jujur. Ya, itu mungkin yang saya aspirasi yang dapatkan dari Luar biasa. Luar biasa. Sidik.